Hai, Assalamualaikum, Sampurasun. Ngobrol receh deh hari ini. Kok ngobrol receh deh? Ngobrol receh yuk. Iya, lebih ke lagi pengen share aja. Jadi, hmm, gimana ya mulainya? Gimana ya ceritanya? Gini-gini. Masih banyak banget orang tua, ibu atau ayah, intinya orang tua, yang kadang denial sama keadaan anaknya. Aku tahu banget sebagai ibu dari anak disabilitas, aku tahu banget sedihnya seperti apa, atau aku tahu banget struggle-nya seperti apa mempunyai anak yang disabilitas. Tapi, ya kita memang tidak boleh denial, kita tidak boleh mengingkari itu gitu. Yang harus kita lakukan adalah menerima dan ayo mengusahakan yang terbaik untuk mereka agar potensi-potensinya itu tergali gitu. Kalau kita terus-terusan mengingkari, ya gimana mereka bisa menjadi pribadi atau hamba Allah yang apa ya, hamba Allah dengan yang terbaik, yang baik gitu. Kenapa tiba-tiba ibu ngomongin ini? Ini karena sebetulnya aku tuh tergelitik banget. Bahasanya tergelitik dari obrolan receh bersama ibu-ibu lah sini biasa sama teman-teman ibu-ibu. Berawal dari ngomongin sekolah. Karena Jill itu kondisinya disabilitas, tentunya ayah dan ibunya kan harus pintar-pintar cari sekolah ya, biar meminimalisir satu meminimalisir pembulian. Dua juga harus mencari sekolah yang bisa menerima kondisi dia gitu. Karena kan nggak semua sekolah mau terima anak disabilitas ya. Terus ketiga, kita juga mencari lingkungan yang menurut kita oke untuk tumbuh kembangnya anak kita gitu. Meskipun anak kita bukan disabilitas, tapi pasti para orang tua mencari sekolah yang lingkungannya oke untuk tumbuh kembang anak dong, pastikan. Nah, apalagi uh, orang tua dengan anak disabilitas gitu, pasti mereka juga banyak pertimbangannya untuk memilih sekolah si anak gitu kan. Tibalah obrolan yang menanyakan kayak, Jel ini kan baru masuk playgroup ya, baru 3 tahun. Terus ada salah satu ibu yang nanya kayak, eh, Ibu Jil gimana nanti Jil SD-nya mau gimana? Karena kan Jil ini kan playgroupnya ini di TK Alam ya. Udah cari-cari SD belum? Tapi kali belum ya, karena SD masih lama gitu. Terus akhirnya aku bilang, udah sih, kita udah survei beberapa SD, aku bilang gitu. Karena kenapa kita survei dari sekarang lebih ke karena kita kita lagi mau nyatet-nyatet nih, sekolah mana aja nih yang kira-kira menerima disabilitas, sekolah-sekolah mana aja nih yang inklusi, sekolah mana aja nih yang kira-kira eh, bisa nih untuk tumbuh kembangnya Jill gitu ya. Kita lagi catat-catat nih dari sekarang sama ayahnya sebagai kaum yang ekonominya sedang-sedang aja, kita butuh banget cari tahu dari sekarang karena biar kita tahu nih masuk sekolahnya itu berapa, bulanannya itu berapa gitu. Karena kan Jill nggak cuma sekolah gitu, ada terapi juga. Kita harus mengukur kemampuan kita gitu. Jadi panjang nih waktunya untuk kami kayak ngelis yang kira-kira masuk di budget, sekolahnya masuk di budget kita, tapi sekolahnya bisa mengoptimalkan tumbuh kembangnya Jill gitu. Selain bisa menerima kondisi Jill, tapi juga harus yang bisa mengoptimalkan tumbuh kembang Jill gitu kan. Ada nih, sudah ada beberapa sekolah yang masuk di list kita gitu. Yang mungkin nanti tiba saatnya Jill mau masuk SD, pasti akan kita datengin lagi gitu untuk memastikan gitu. Udah aku list nih ada 3 SD. Nah, akhirnya aku bilang kan sama ibu itu, terus kayak, udah mbak, aku udah cari-cari dari sekarang, udah ada beberapa sih, aku bilang gitu. Terus dia nanya, mau ke SD mana aja tuh? Dia bilang gitu kan, SD mana aja tuh? Akhirnya baru aku nyebutin satu SD nih ya, aku bilang, mau ke SD ini, aku bilang ke SDA gitu. Karena si SDA ini tuh, SDA ini teh
SDIT, SDIT dia SDIT tapi inklusi. Memang dia sekolahnya inklusi. Memang menempelkan label inklusi di sekolahnya gitu kan. Ada yang sekolahnya tuh nggak menempelkan label inklusi, tapi memang di dalam sekolahnya inklusif, suasananya inklusif banget kan ada gitu. Nah kalau ini tuh memang sekolahnya emang sekolah inklusi gitu. Tapi dia SDIT. Aku sebut lah si sekolah A itu gitu. Akhirnya tiba-tiba dia bilang, oh sekolah A tuh yang di sini ya gitu. Aku bilang kan, oh iya itu. Aku bilang, Mbak tahu sekolah itu. Aku bilang, iya. Kayaknya sih itu udah masuk ke di list nih. Aku bilang gitu. Karena itu kan sekolahnya inklusi. Jadi memang mereka menerima nih anak-anak disabilitas. Bahkan mereka menyediakan shadow teacher kalau memang ada beberapa anak yang memang masih harus pakai shadow teacher, mereka ada shadow teacher-nya gitu. Karena memang mereka sekolah inklusi kan. Terus tiba-tiba sih ibu itu tuh bilang gini, iya tapi katanya temenku sekolahnya gitu, dia bilang gitu. Nah aku penasaran dong gitunya tuh apa, karena bisa jadi masukan buat aku kan gitu, kayak gitunya kenapa, aku bilang gitu, emang kenapa sekolahnya, boleh dikasih tahu nggak gitu, siapa tahu itu bisa jadi masukan aku kan, untuk menjadi poin, oh minusnya ternyata gini gitu kan. Terus dia bilang gini, iya makan ice cream ya. Terus dia bilang, kalau mau masuk ke sekolah A itu masa harus psikotes dulu, dia bilang gitu. Terus aku bilang, oh ya karena kan itu sekolah inklusi, aku bilang gitu. Jadi maksudnya karena itu sekolah inklusi, ada psikolognya juga kan di situ. Jadi kan mereka mau tahu nih, mana anak yang butuh perhatian lebih, mana yang anak yang nggak usah ada perhatian khusus gitu. Mana anak tipikal, mana anak yang butuh perhatian lebih itu kan. Mereka harus tahu kan, karena kadang-kala nih si orang tua tuh nggak mau jujur kan. Ya anak saya enggak kok, baik-baik aja, nenek tahu ternyata aktif banget apa gimana gitu. Karena kan orang tua kadang nggak mau kasih tahu di awal. Maka syarat utama masuk sekolah, diterima atau tidaknya di sekolah A itu memang ada psikotesnya gitu. Aku belum tahu sih cara psikotesnya kayak gimana karena Jil kan belum. Tapi memang mereka ada psikolognya sendiri gitu. Jadi di situ tuh ada psikolognya sendiri, ada dokter giginya sendiri, ada dokter umumnya sendiri gitu. Yang which is menurutku ya bagus dong gitu. Jadi kita nggak mesti psikotes di tempat lain terus dibawa hasilnya ke situ, tapi memang di situ menyediakan gitu. Terus dia bilang, iya tapi temenku nggak suka katanya, masa kan masuk harus psikotes dulu sama psikolognya. Udah gitu ternyata katanya anaknya temenku tuh dibilang aktif kebangetan katanya. Terus jadi dia disuruh minum obat. Terus aku bilang gini, hah? Disuruh minum obat? Aku bilang gitu. Ah masa sih? Karena setauku di sekolah A itu gak ada psikiater, adanya psikolog. Setauku psikolog itu gak boleh kasih obat, aku bilang gitu. Psikolog itu biasanya ngasih terapi, bukan kasih obat, aku bilang gitu. Yang berhak dan boleh kasih obat itu psikiater, karena dia kan basicnya memang dokter yang ambil spesialisnya kejiwaan, aku bilang gitu. Psikiatri, aku bilang gitu, bukan psikolog. Kalau psikolog mah nggak mungkin ngasih obat deh kayaknya, aku bilang gitu. Terus ya pokoknya gitu deh, intinya anaknya temanku tuh disuruh disuruh terapi di klinik tumbuh kembang A gitu. Jadi si sekolah A ini punya klinik tumbuh kembang sendiri. Nah, biasanya anak-anak yang sekolah di situ yang memang berkebutuhan khusus, terapinya di klinik tumbuh kembang A itu juga gitu. Karena biar si terapis dan sekolah nih sinkron gitu laporannya gitu. Kayak gitu-gitu. Terus jadi anaknya temanku nggak jadi masuk situ. Soalnya temanku udah gak suka, kata temanku bilang gini, apa-apaan masuk sekolah situ, udah mah
harus psikotes dulu di awal, udah psikotes, anaknya disuruh minum obat, disuruh terapi segala, katanya. Orang ketimbang anak aktif doang juga, sampai harus terapi-terapi. Emang kalau anak gua aktif kenapa gitu, daripada anak gua pasif kayak orang pesakitan. Padahal kadang aku nggak nyalahin ibunya ya. Iya, aku nggak nyalahin ibunya si orang tua murid itu. Aku nggak nyalahin si temennya temanku itu. Tapi kadang nih kita sebagai orang tua mungkin kita menganggap anak gua aktif ya biarin aja, nggak apa-apa. Kita nggak tahu apakah aktifnya ada indikasi ke mana 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 gitu kan, kita nggak tahu ya aktifnya ada indikasi ke ADHD kah, atau aktifnya ada indikasi ke autism kah, ataukah aktifnya karena ada gangguan pendengaran kah, karena beberapa anak tuli juga aktif banget gitu kan. Iya, domba, karena mereka nggak mendengar kan, jadi mereka cari kesibukan kan, aktif banget. Nah, maksudku masih banyak banget loh orang tua yang denial kalau nggak mau terima kalau misalnya dikasih masukan. Ya pokoknya anak gue nggak apa-apa. Nah, kita nggak tahu apakah di sekolah itu akan mengganggu teman yang lain gitu. Pada akhirnya anaknya akan dicap nakal. Anaknya nakal, nggak mau diem. Anaknya si ini mah nakal, nggak mau diem gitu. Padahal mungkin dia bukan nakal gitu. Mungkin dia ada kecenderungan kemana gitu yang menjadikan dia, iya, sapi. Jadi dia aktif banget gitu. Oh iya, sapi makan. Jadi dia aktif banget gitu. Bisa jadi dengan anak itu diterapi justru perilakunya akan menjadi lebih baik gitu. Kan terapinya nggak akan seumur hidup juga gitu. Ada kok beberapa teman terapinya Jill, tapi bukan yang tunarungu kayak Jill ya, tapi teman terapi okupasi dan sensorinya Jill itu terapinya cuma 3 apa 4 bulan, tapi perubahannya kelihatan banget. Dia nggak tantruman, jadi ini karena ada beberapa fase sensorik dan motoriknya yang kelewat. Ada beberapa fase sensorik motorik yang dia nggak dapetin itu gitu. Jadi saat dia di terapi, saat fase-fase itu diulang, perilakunya menjadi lebih baik gitu. Kasian gitu loh anaknya kalau misalnya ibunya denial tuh, kasihan anaknya, nanti anaknya dibilang nakal lah, mengganggu lah, ini itu, padahal bukan berarti dia nakal, belum tentu dia nakal gitu loh. Di kita itu masih tabu gitu kalau kita bawa anak kita terapi tuh langsung yang kayak, anaknya terapi, ih cacat ya, ih kelainan ya, ih ini masih kayak gitu padahal belum tentu loh gitu. Paparan gadget, misalnya anak kita terlahir tipikal, anak kita normal, tipikal, nggak ada kekurangan apapun, baik secara fisik ataupun secara neurodivergent gitu, nggak ada sama sekali gitu. Anaknya normal, 100% normal, tapi karena dari kecil terkena paparan gadget, tapi karena dari kecil sensori motoriknya tidak terstimulus dengan baik, pada akhirnya dia jadi speech delay. Butuh apa? Butuh terapi kan untuk mengembalikan. Karena saat speech delay itu dibiarkan dengan kata-kata nanti juga ngomong sendiri, itu ngaruh kemana-mana gitu. Karena pemahaman dia juga kan jadi lebih terlambat dibanding teman-teman seumurannya gitu. Jadi yuk kita mulai jangan terlalu denial lah dengan hal-hal kayak gitu. Karena ini semuanya demi kebaikan dan tumbuh kembang optimal anak-anak kita gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat diagnosa dari dokter, ibu sepertinya anaknya harus terapi okupasi, ibu sepertinya anaknya harus terapi wicara, ibu sepertinya anaknya harus behavior terapi atau terapi tingkah laku, gak apa-apa, terapiin aja, gak akan seumur hidup. Ada kok yang 6 bulan udah berubah perilakunya, beda anak beda progresnya, tapi ya udah nggak apa-apa, terapiin aja. Masalahnya misalnya di duit, nggak punya uang,
bisa pakai BPJS sekarang. Mulai untuk tidak denial dengan keadaan, karena zaman sekarang sama zaman kita dulu tuh beda gitu. Kalau misalnya ada yang bilang, zaman dulu nggak ada gitu, sekarang pakai terapi okupasi gini 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 gini. Ya karena dulu tuh kita terfasilitasi dengan kayak aku sendiri. Aku dari kecil tuh aku main tanah. Waktu kecil tuh kita pretend play dengan main masak-masakan sama teman-teman, main boneka kertas sama teman-teman, main galasin, main fisik, lompat-lompat, main sama teman-teman. Nah, anak-anak sekarang tuh semuanya di rumah. Nggak semua rumah itu ada tanahnya. Halo, nggak semua rumah itu punya batu. Bisa megang batu, bisa megang rumput. Maka adalah sekarang si klinik terapi itu. Iya, nak. Jadi yuk. Jadi ibu yang cerdas, jadi ibu yang bijak, jadi ibu yang mau terima apapun kondisi anak kita, tapi eh, tetap mengusahakan dan mengoptimalkan segala yang terbaik untuk tumbuh kembang anak kita. Oke, bye bye. Jangan lupa untuk share, like, dan komen. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan secara pribadi, boleh DM IG ibu di @nonamaye, E-nya 2. Bye. Dadah dulu Jilnya dong. Ngumpet. Ngumpet lagi. Siapa itu? Jil Gajali Adi Putra. Dadah. Kiss. Terus dah. Oh, itu gantengnya. Bye. Assalamualaikum.